Ya Habib, saya mendengar dengan banyaknya maraknya konten-konten agama baik di TV terutama di grup-grup WhatsApp, apakah boleh chattingan atau teleponan dengan lawan jenis membahas tentang ilmu terutama ilmu agama bagi para mereka pemuda dan pemudi? Ya, jadi jelas apa yang ditanyakan itu pasti ada jawabannya dalam syariat, gitu ya. Karena segala sesuatu yang terjadi kepada kita, kalau kita itu bingung dengan jawabannya, maka kembali kepada neraca kita itu adalah 4. Yang pertama kembali kepada Al-Quran. Ada nggak yang membahas terkait dengan apa yang kita ragu di dalam hukumnya itu? Kalau ada dalam Al-Quran sudah jelas, kita tinggalkan. Nggak ada dalam Al-Quran, coba kita lihat dalam hadis, ada nggak? Dalam hadis nggak ada, sudah kita tinggalkan. Ya, kalau dalam hadis ada, kita tinggalkan. Dalam hadis nggak ada, kita lihat. Apakah ada ulama yang mengatakan bahwasanya ini tidak boleh? Tentunya ulama itu dijadikan sebuah pertimbangan karena mereka itu dengan ijtihadnya dan kiasnya kepada apa yang Allah turunkan dan hadis Nabi SAW yang telah disabdakan, maka itu bisa jadikan sebuah barometer hukum. Lalu kemudian kalau semua ada, sudah kita tinggalkan. Wajib kita tinggalkan. Tapi kalau nggak ada, kita lihat, pantas nggak untuk itu kita lakukan. Sehingga apa? Sehingga kalau seumpama istri saya misalnya, dia chattingan sama laki-laki yang lainnya, saya tidak akan terima. Ya, itu aib itu. Anak perempuan saya misalnya, dia chattingan dengan laki-laki, saya tidak akan terima. Jadi kembali kepada hati nurani kita sendiri, pantas nggak itu dilakukan? Jadi walaupun dalam tahapan atau dalam keadaan misalnya atau dalam ranah dakwah misalnya, walaupun dakwah istri saya mau chattingan saya tidak akan biarkan. Jadi dakwah cukup biarkan laki-laki, perempuan. Laki bisa ke perempuan, bisa ke laki. Tapi kalau perempuan hanya terbatas pada perempuan, itu harusnya seperti itu gitu loh. Jadi nggak bisa kita artikan kecuali kalau soal dia bertanya, sementara dia itu yang harus menjawabnya, ya silahkan. Tapi tanya dulu, izin dulu pada suaminya. Kalau semua dia itu tidak mempunyai suami, misalnya izin dulu kepada ayahnya. Sehingga apa yang dilakukannya itu di bawah pengawasan seorang laki-laki. Sehingga kalau terjadi sesuatu, maka tidak sampai terjerumus ke dalam sebuah fitnah. Jadi seperti itu. Tapi kalau tidak, maka sangat tidak pantas itu dilakukan. Oleh karena itu maka silahkan ya kita itu berinteraksi dengan lawan jenis. Kalau dalam segi taklim ya, dalam segi mengajar atau belajar silahkan. Tapi ada batasannya. Kalau chattingan itu kan sendiri, nggak ada yang tahu gitu. Sama seperti kalau kita itu berduaan saja. Sehingga apa? Kalau kita sudah berduaan, itu kalau semua kita tidak benar-benar beriman dan bertakwa, maka itu akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Karena perempuan itu sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, "Ma taraktu fitnatan asyadda 'ala rijali minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan suatu fitnah yang lebih dahsyat, lebih agung imbasnya kepada laki-laki umatku lebih daripada perempuan. Sehingga jangan kita pernah merendahkan. Ya mungkin chattingan pertama kali, mungkin pertanyaan pertama kali, ya kemudian terus berlanjut akhirnya jadi masalah gitu loh. Lebih baik kalau sudah lawan jenis ya kita jawab sebisanya kalau bertanya misalnya. Tapi kalau seumpama laki yang bertanya pada perempuan, nggak seharusnya dia itu menjawabnya. Harusnya seperti itu walaupun dia ustazah gitu ya. Jadi harusnya dia itu jawab yang perempuan saja, karena laki lebih banyak, ustaz laki lebih banyak, kenapa ditanya pada perempuan gitu. Saya tidak pantas. Tapi kalau perempuan dia tanya kepada laki-laki, ya mungkin ya itu diperbolehkan, tapi jangan sampai ada melampaui batas gitu loh. Kalau bisa si perempuan sendiri bertanya kepada sesamanya, itu lebih leluasa baginya ketimbang kalau dia itu tanya kepada laki-laki yang bukan mahramnya, yang orang lain ya. Karena dia pasti terbatas. Jadi bertanya itu tidak akan sebebas ketika dia itu bertanya kepada sesamanya gitu. Jadi seperti itu.